tambu an akhlaqil basyariyah, sehingga dia itu jauh dari akhlak-akhlak manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia. Falam yakbal batinu kasakinan, hatinya itu, batinnya itu tidak akan menerima apa sakit, satu hal yang menenangkan selain iradatullahi ta'ala. Berarti yang bisa membuat dirinya tenang, yang bisa membuat dirinya itu bahagia, ya hanya iradatullah, yang sudah menjadi perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku di dalam dirinya, berjalan dalam dirinya. Fahina idi yudohu ilaika takwinu wa khurqul adat. Ketika manusia sudah dalam keadaan kondisi seperti ini, maka yudohu ilaika takwin, dia itu bisa membuat, menciptakan, wa khurqul adat, dan dia itu bisa memiliki khawarik. Lanjut ya. Wa alamatu fana'i iradatika bi fi'lillahi annaka la turidu muradan qattu, dan tanda bahwa engkau itu, kita itu sudah fana iradah kita, keinginan kita dengan atau oleh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya, tanda fana kita dari iradah kita itu adalah annaka la turidu muradan qattu. Dia sama sekali nggak punya keinginan apapun. Nggak pengen usul, nggak pengen kaya, nggak pengen masyhur, nggak pengen jadi kiai, nggak pengen sugih, punya istri lagi. Ya. Ya itu. Oh, nana untuk maaf. Ya. Kaya gitu. Oh kaya. Oh kaya. La turidu muradan, sama sekali tidak ada keinginan dalam dirinya. Maka fala yukassiru laka gharadun, tidak ada tujuan yang dia pecahkan. Wala taqifu laka hajatun, dan tidak ada kebutuhan dan harapan yang memberhentikannya, yang berhenti untuk dirinya. Pemarom. Ya annaka la turidu ma'a iradatillahi siwa. Ya karena engkau sudah tidak ada lagi keinginan yang berbarengan dengan iradah Allah Ta'ala selain iradah Allah saja. Jadi yang diinginkan itu adalah iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak dirinya yang berbarengan dengan iradah Allah Ta'ala. Gitu. Karena nggak bisa, bahkan nanti di penjelasan akhir kan ada ketika beliau akan menjelaskan tentang ana indal munkasirati qulubuhum, itu yang hadis kemarin. Nah itu permasalahan mereka apa? Ketika mereka sudah tidak punya iradah, ya kan? Kemudian tiba-tiba mereka punya iradah. Oke, ulangi. Ketika mereka bersama iradah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mereka membarengkan keinginan mereka. Keinginan mereka dengan iradah Allah Ta'ala. Ya akhirnya dibantu Allah Ta'ala, pecah akhirnya iradah ini. Gitu. Nah nanti filosofinya seperti apa, uraian seperti apa ada di akhir ya. Sehingga karena dia sudah tidak memiliki iradah selain iradah Allah Ta'ala, bal yajri fi'luhu bika bal yajri fi'luhu fika. Tetapi perbuatan Allah lah yang mengalir dalam dirinya, dalam dirimu, redaksi dia. Fatakunu anta, sehingga engkau itu adalah iradatullah, engkau itu adalah kehendak Allah, wa fi'lahu, dan engkau adalah perbuatan Allah, sakinal jawarih, di mana anggota badannya itu diam, mutmainnal janan, hatinya tenang, masyruhas sadr,
dadanya, hatinya sama tenang, munawwarul wajhi, hatinya wajahnya bersinar, amirul batni, batinnya apa? Makmur, ghaniyan anil asya, dia tidak butuh lagi dengan sesuatu, bi khaliqiha, karena yang dia butuhkan hanya Tuhannya, penciptanya, pencipta asya. Tuqallibuka yadul qudrah, dan yang membolak-balikan dirimu itu adalah kudrahnya Allah Ta'ala. Wa yad'uka lisanul azal, lisan azali, non azal, al azal al qidam alladhi laisa lahu ibtida'un wa yutlaqu majazan ala man tala umruhu, adalah al qidam, sifat qidam yang tidak memiliki tidak permulaan, yang tidak memiliki permulaan. Sifat qidam itu sifat qidamnya Allah Ta'ala. Itulah kemajazan dalam apa penggunaannya secara majaz. Arti dari azal itu adalah ala mentola umurhu, seseorang yang umurnya panjang. Wal azalu istimrarul wujud fi azminatin muqaddaratin ghairu muntahiyatin fi janibil madi. Azal itu adalah wujud yang istimror, berkesinambungan dalam zaman-zaman yang ditentukan, yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Fi janibil madi, yang berseberangan dengan zaman yang lalu. Kama annal abad istimraruhu kadzalika fil hal wal azali ma laysa bimasbuqin bil adam. Pokoknya intinya azal itu adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi, azal itu sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Betul. Kata ada pun sebetulnya setelah ada yang ada. Mengadakan. Tidak ada kata ada itu. Iya. Sebelum ada maha ada. Allah maha ada. Itu namanya azali. Betul. Kata ada itu nggak ada. Katanya nggak ada. Yang ada ya Yang maha ada. maha ada. Yang menciptakan ada. Yang menciptakan ada. Dan keberadaan kita pun Berawal dari nggak ada. keberadaan kita pun wujud keberadaan itu juga diadakan oleh yang Maha ada. maha Dia ada ada juga. teh. Ya lanjut. Azalun abadiyun wal mawjudu thalathatu aqsam la rabi alaha. Nah, sementara pembagian wujud itu ada 4. Ada 3 dan nggak mungkin 4. Azaliyun abadiyun, yang satu azali abadi. Azali abadi, yaitu Allah Ta'ala. Al-Haqqu subhanahu, Allah Ta'ala. Yang kedua, la azaliyun wa la abadiyun, bukan azali, bukan abadi, yaitu dunia. Wa abadiyun ghairu azali, abadi tapi dia bukan azali, itu akhirat. Karena akhirat itu memiliki belum ada tadinya tidak ada. Memiliki ketiadaan di awalnya. Diawali dengan ketiadaan. Betul. Wal akhirah wa aksuhu muhalun, dan sebaliknya apa nih? Mustahil. Abadi azali ghair abadi mustahil. Aksuhu kan muhalun. It mathabata qidamuhu istahala adamuhu, karena sesuatu yang sudah menetapi sifat kidam, dia mustahil untuk tiada. Oke, lanjut. Tulisanul azal, orang yang tadi sudah fanin an iradatihi, maka dia akan dipanggil oleh lisanul azal, dengan lisan azali. Dan berarti dia dapat ilham lah, gitulah, dari Allah Ta'ala. Wa yu'allimuka rabbul mulk, dan dia akan diajari oleh Allah Ta'ala. Wa yaksuka nuran, Allah Ta'ala akan memberikan baju
jubah yang berupa cahaya, wal hulal, perhiasan-perhiasan. Ya, al-washi, wal hibra, wal khaz, wal qas, wal qawhi, wal marwi, wal hariri. Intinya sutra be hulal eta. Wa yunziluka manazila man salafa min ulil ilmil awal. Dan Allah Ta'ala menempatkan dirimu di tempat-tempat orang-orang yang terdahulu dari kalangan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, tapi ilmu awal. Ulul ilmil awal, orang-orang yang memiliki ilmu yang awal. Para aulia, para kasih Allah, para abdal. Fatakunu munkasiran abadan. Sehingga setelah ini dia akan menjadi orang yang apa? Hatinya itu pecah, perasaannya pecah selama-lamanya. Atau nggak punya perasaan sih? Nggak punya perasaan sudah dia itu, oke. Artinya la tasbutu fika syahwatun, dalam dirinya nggak ada syahwat, wala iradatun, tidak ada keinginan, seperti kal ina'il munsalim, kal ina'il munkasir, seperti wadah yang pecah. Alladzi la yathbutu fihi ma'iun wala kadarun. Kalau gelas pecah, dia kan nggak mungkin ada isinya, nggak mungkin bisa diisi apapun. Kan, wala kadarun. Kadarun itu apa kemarin tuh? Kalau kadar, kalau dalam warna itu ya warna yang butek. Nah, butek. Ya kegalauan berenya. Sehingga batambu an akhlaqil basyariyah, sehingga dia itu nanti jauh dari akhlak-akhlak manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia. Falam yakbal batinu kasakinan. Hatinya itu, batinnya itu tidak akan menerima apa sakit. Satu hal yang menenangkan selain iradatullahi ta'ala. Berarti yang bisa membuat dirinya tenang, yang bisa membuat dirinya itu bahagia, ya hanya iradatullah, yang sudah menjadi perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku di dalam dirinya, berjalan dalam dirinya. Fahina ini yudhafu ilaika takwinu wa khurqul adat. Ketika manusia sudah dalam keadaan kondisi seperti ini, maka yudhafu ilaika takwin, dia itu bisa membuat, menciptakan, wa khurqul adat, dan dia itu bisa memiliki khawarik. Kenapa? Ya tadi, karena iradatuhu iradatullah, perbuatan dia keinginan dia keinginan Allah, perbuatan dia perbuatan Allah. Makanya kalau para wali-wali itu kasih Allah Ta'ala kun fayakun, jadi sugih yang aslinya kere, miskin, jadi pintar yang aslinya bodoh, bisa jadi pintar, dan seterusnya. Warikul adat. Sehingga fayurodalika minka, hal itu bisa dilihat darimu dalam zahir akal dan hukum. Sementara wa huwa fi'lullahi azza wa jalla haqqan fil ilmi, itu adalah perbuatan Allah Ta'ala dalam ilmunya Allah. Naskah lain fil alam. Nah, sehingga setelah dia itu katakanlah menjadi seorang kekasih Allah Ta'ala yang tidak memiliki iradah kecuali iradah Allah Ta'ala, perbuatannya adalah perbuatan Allah, maka dia akan fatadkhulu hinaidin fi zumratil munkasirati qulubuhum, dia akan masuk di dalam golongan orang-orang yang hatinya pecah. Artinya alladzina kusirat iradatuhumul basyariyah, keinginan
yang sifat keinginan manusiawi itu sudah dipecahkan oleh Allah Ta'ala. Wa uzilat syahwatuhum, syahwat-syahwat mereka sudah dihilangkan. Uzilat syahwatuhum tabi'i, syahwat-syahwat tabiat manusia itu sudah dihilangkan. Sehingga fastu nifat, dia mulai start awal lagi nih. Fastu nifat, mulai baru, mulai dari awal lagi. Fastu nifat lahum, atau disambungkan. Apa istilah itu artinya? Iya. Gawe mimiti berawal lagi. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Tadi. Ibtada'a gitu, bermula. Iya. Memulai. Anafa. Coba. Anifa. Ista'nafa. Ada ila syai'. Kembali pada sesuatu, atau ibtada'a bihi. Kamus. Memulai ulang. Fasunifat lahum, maka dimulai ulang lahum bagi mereka iradatun rabbaniyatun wa syahawatun wa dhifiyatun atau idhofiyatun. Dimulai kepada mereka, bagi mereka, yaitu keinginan-keinginan, iradah Allah, dan syahwat-syahwat yang sifatnya wadhifiyah, tugas, karena dia mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala yang mau nggak mau harus dilaksanakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Hubbiba, disukai ilayya kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian, tiga hal yang paling aku sukai dari dunia kalian. Atib, minyak wangi. Wan nisa'u, cewek. Waju'ilat, dan yang ketiga waju'ilat qurratu aini bis shalah. Dan apa namanya? Qurratul ain. Katakanlah hiburan terbesar yang dapat membuat mataku itu tenang, yang membuat hatinya tenang sih aslinya mah, itu adalah kondisi di dalam sholat, bukan sholatnya kayaknya, kondisi di dalam sholat. Kan fis sholah, bukan as sholahnya, tapi fis sholah, kondisi di dalam sholat. Tuh, beda nanti soalnya kalau sholatnya. Sehingga apa? Faudi fadzalika ilaihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu disandarkan. Maksudnya yang kategori syahwat wadhifiyah ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an kharaja minhu, setelah Rasul itu keluar darinya, wazala anhu, dan sudah hilang dari Rasulullah, tahqiqan lima syartu ilaih, untuk memastikan, menetapkan apa yang sudah diisyaratkan sebelumnya. Jadi bukan sholatnya tapi fis sholah, kondisi di dalam sholat. Oke, sebelum kesini itu di mana? Di Hikam itu sudah menjelaskan itu tentang tafsir dari hadis ini. Reversi iya, reversi Hikam iya mah, di mana-mana ya mah. Munawi lebih ke hadis. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Di wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang dicintai oleh Rasulullah itu dari dunia itu tiga. Atib, wangi-wangi. Wan nisa, ini maksudnya gimana? Siap. Wajuilat, kemudian hiburan mataku fis shalah, di dalam kondisi sholat, atau kondisi di dalam sholat. Kondisi di dalam sholat. Coba agak sedikit digambarkan sehingga tidak terjadi, tidak remeng-remeng. Ya, siap. Berarti di ini aja nih, di sini aja karena dijelasin tuh mana hadisnya. Imam siapa? Al-Munawi di syarah Jami' Shaghir ini kalau nggak salah, Faidul Qadir ya, Al-Munawi. Kata Imam Al-Munawi, bil bina il maf'ul hubbiba ilayya hadzal lafdzul warid. Mana ya langsung wajuilat min dunyakum hadzal lafdzul warid. Ini adalah lafaz yang datang dari hadisnya ya, dari Rasul.
Wa man zada kasza mahsyari wal qadi lafdhu thalath faqad wahim. Dan ulama yang menambahkan seperti Zamakhsyari, qadi Husain, bahwa ada tambahan hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, itu adalah faqad wahim, dia telah salah dalam periwayatan. Faqad wahima ya. Qala Hafidhul Iraqi fi amalihi, Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, siapa namanya tuh? Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi, fi amalihi, dalam apa catatan-catatan ininya, catatan apa coret-coretannya lah kalau bahasa kita. Kalau amalihi jamak dari imla, imla kan mendekte. Lafdzu salat laysat fi syai' min kutubil hadis, lafaz 3 itu tidak ada di dalam hadis. Dan wahiyatu sidul mana, dan ini merusak makna, merusak. Wa qala Zarkashi lam yarid fihi lafdzu salatah, lafdzu salatah tidak datang dalam hadis lafaz salatah. Lafaz salatah enggak ada dalam hadis. Wa ziyadatu, dan penambahan salasa dalam hadis itu mukhillatun lil makna, merusak makna. Fa inna shalah, karena salat itu laisat minad dunya, bukan bagian dari dunia. Tuh. Berarti ini tambahan salatun yang di atas pun salah ini. Ya kan? Wa qala Ibnu Hajar fi Takhrijul Kasyaf, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Takhrijul Kasyaf. Jadi Kasyaf itu adalah tafsir, salah satu kitab tafsir karya Imam Zamakhsyari. Yang awalnya dia adalah Mu'tazilah. Beliau awalnya Mu'tazilah yang kemudian pada akhir umurnya itu Hisab. Kasyaf. Lam yaqa fi syai'in min turuqihi, kata Syekh Ibnu Hajar, dari sanad-sanadnya itu enggak ada yang, tidak ada sedikit pun tidak ada sedikit pun periwayatan atau tambahan salatah wahyatu sidul makna id lam yadhkur ba'daha illa tiba wan nisa. Karena Rasulullah setelah ada tambahan salat itu tidak ada tambahan kecuali tib wan nisa, 2 harusnya mah kalau mau. Ya kan? Tsumma innahu lam yudhifha li nafsihi. Kemudian Rasulullah SAW itu tidak mengidhofahkan, menambahkan, menyandarkan tib wan nisa untuk dirinya. Fa maqala uhibbu tahqiran. Rasulullah tidak mengatakan saya uhib, saya cinta, saya senang, tapi hubbiba ilayya. Beda antara uhibbuhu sama hubbiba ilayya. Gak ada redaksi uhibbu yang tujuannya adalah tahqiran li amriha, meremehkan urusannya, urusan dunia tadi itu. Li'annahu abghadun nasi fiha, karena Rasulullah SAW itu seseorang yang paling tidak suka terhadap dunia. La li'annaha laysat min dunyahu, bukan karena dunia itu bukan bagian dari dunianya Rasul. Bal min akhiratihi, bahkan tapi masuk dalam akhiratnya. Kama dunna, sebagaimana disangka. Ini buat catatan kaki, bro. It kullu mubahin dunyawiyyin yang qalibu ta'atan bin niyah. Ya karena setiap perkara yang mubah, yang sifatnya duniawi, itu bisa menjadi sebuah ketaatan dengan niat. Innamal a'malu binniyati, baik. Falam yabqa li takhsisihi hina idzin wajhun, sehingga mengkhususkan dalam penyebutan at-tib wan nisa itu enggak ada tujuan. Ya kan? Maksudnya enggak ada sisi yang membuatnya spesial. Walam yakun min hadhihi dunya. Walam yakul min hadhihi dunya. Rasulullah juga tidak mengatakan hubbiba ilayya min hadhihi dunya, enggak. Tapi hubbiba ilayya dunyakum, dan bukan uhibbu min dunyakum, enggak juga. Hubbiba ilayya dijadikan kesenangan kepadaku dari dunia kalian atib wan nisa. Berarti yang dijadikan kan berarti yang menjadikan siapa? Allah. Kembali ke tadi, irodahnya irodah Allah, fiilnya, perbuatannya perbuatan Allah. Lanjut. Walam yakul min hadhihi dunya. Kenapa? Di anna kulla wahidin minhum nazirun ilaiha. Ya karena setiap masing-masing dari mereka ahlu dunia ini
itu melihat kepada dunia. Wa in tafawatu fiha, meskipun mereka itu bervariasi tingkatannya. Wa ma huwa, adapun Rasul, falam yaltafit illa ila ma tarattaba alaihi muhimmun diniyun. Adapun Rasul beda. Kalau Rasul itu sama sekali tidak menoleh kepada falam yaltafit, Rasulullah tidak menoleh illa ila ma tarattaba alaihi muhimmun diniyun. Beliau tidak menoleh kecuali kepada sesuatu kepentingan agama, satu kepentingan agama yang menjadi tarattaba alaihi, yang menjadi efek lah katakan. Taratub itu berurutan. Ya maksudnya imbasnya atau timbulnya, efeknya nanti kembali kepada kemaslahatan agama. Sehingga fahubbiba ilaihi an-nisa'u wal iktsaru minhunna. Yang paling disenangi oleh Rasul sehingga yang dijadikan kesenangan kepada Rasul itu adalah perempuan dan iktsar minhunna, memperbanyak perempuan. Makanya banyak istrinya kan, 9 kan. Linaklima batona minas syariati mimma yustahya min dzikrihi minar rijal. Ya karena untuk memindahkan makna yang batin, makna yang dalam di dalam syariat, dari syariat, dari hal yang biasanya orang atau laki-laki ketika menyebutnya itu malu. Wali ajli kathrati sawadil muslimin wa mubahatihi bihim yaumal qiyamati watib. Jadi kenapa Rasulullah itu dijadikan perempuan itu dijadikan kesenangan untuk Rasul, kepada Rasul? Ya karena di situ ada katakanlah tradisi di mana ketika seseorang itu istrinya banyak, itu menjadi bahan cacian lah, bahan bulian. Nah, supaya tradisi manusia itu berpindah dari tradisi menganggap hal itu jelek menjadi biasa-biasa aja. Itu. Wa mubahatihi. Nah, terus kalau banyak istri berarti banyak anak. Sehingga umat Islam ini semakin banyak. Dan ketika umat Islam semakin banyak, itu dijadikan kebanggaannya Rasulullah kepada umat-umat yang lain atau nabi-nabi yang lain. Sadar enggak ini? Nah, eta. Nyanyi deui, Kiai. Hah? Nyanyi deui. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sadar enggak perempuannya, kalau laki-laki mah siapa aja. Rokok dulu. Supaya nggak sepaneng. Ini ilmu kelas langit ini Mas. Oke. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.